Kristus, selamat oleh anugerahnya. Ku murid Kristus, tumbuh dalam karakternya. Ku murid Kristus, rindu dibangun bersama, hidup sebagai umat Allah. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Apa harus dibaptis? Bukankah baptisan itu bukan tiket keselamatan? Ya, saya akan menjawab begini, saudara. Betul, memang baptisan itu bukan tiket ke sorga. Tapi ayo diperhatikan, bahkan diperhatikan dengan teliti. Siapa yang memerintahkan supaya kita dibaptis? Jawabannya ada dalam Matius pasal 28 ayat 18-20 yang berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, siapa yang memerintahkan perintah itu? Jawabannya iya, Tuhan Yesus. Apakah harus dilakukan? Ya harus. Sebab yang memerintahkan kan Tuhan. Tuhan punya otoritas atas hidup kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ada dua artinya. Yang pertama, tidak taat. Orang yang tidak taat itu berarti tidak percaya. Yang kedua, orang itu menolak ketuhanan Kristus. Memang ngomong percaya Yesus, tapi hanya percaya Yesus manusia dan menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Selamat sore saudara-saudara, salam sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat, jangan abai, jangan lalai. Sebab kalau saudara abai, saudara lalai, saudara membahayakan orang lain. Mari kita segera masuk dalam pembelajaran firman Tuhan dan kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang mempunyai firman dan bekerja melalui firman untuk memperbarui hidup milik-Mu, sehingga makin lama makin serupa Kristus Tuhan kami. Pada hari ini kami menadahkan tangan kami dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami. Kami terus diingatkan bahwasanya jiwa kami kekal dan hanya dapat dipelihara dengan yang kekal pula, yaitu firman-Mu. Kasihanilah kami dan limpahi pengertian kepada kami, sehingga kami menyedengkan telinga kami dan menanggap dengan hati kami setiap perkataan-perkataan Allah. Persatukan kami dalam perhimpunan ini sebagai anggota-anggota tubuh-Mu dengan firman-Mu, agar kami pun dapat berbuat dan melayani-Mu di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama hari ini sabda Allah dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Sabda Allah berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Terjemahan lainnya, ia berkata kepada mereka, "Kalian harus pergi ke seluruh dunia, mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga.
Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak mau percaya akan dihukum. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca dan merenungkan perkataan-perkataan kudus Allah, serta yang menaatinya, sebab dengan demikian saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan saudara. Saudara-saudara, baik saudara yang sudah menerima baptisan atau yang akan menerima baptisan, maka saudara harus paham bahwa baptisan itu punya 4 arti. Sekaligus saya mengingatkan bagi yang sudah menerima baptisan, baptisan itu berarti tanda pertobatan. Orang yang bertobat itu memakai pikiran Kristus sebagai pikirannya, pikiran barunya. Pikiran Kristus itu adalah firman Allah. Ya, saudara, ini sudah Los ajarkan, perlu saudara buka lagi di YouTube. Yang kedua, baptisan itu tanda percaya. Hari ini kita akan membahas yang kedua ini, bahwa baptisan itu merupakan tanda percaya. Sedangkan arti yang ketiga dan yang keempat, yaitu tanda ketaatan dan tanda kesaksian, kita akan pelajari secara berseri setiap Sabtu yang kedua. Percaya itu bagaimana sih? Percaya itu seperti apa? Apakah dengan menjadi seorang Kristen otomatis percaya Yesus adalah Kristus dan Tuhan? Enggak loh saudara, tidak otomatis bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Banyak orang menjadi Kristen tapi tidak benar-benar paham apa artinya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau mau mempercayai Yesus iya, tapi percaya Yesus Kristus belum tentu. Kalau begitu, percaya itu bagaimana? Kalau disederhanakan dengan satu kalimat, percaya itu taat. Sebaliknya, orang yang tidak taat itu karena tidak percaya. Tetapi apakah sesederhana itu yang namanya percaya? Ya tidak juga, saudara. Sebab ada orang yang menampakkan, yang kelihatannya percaya, tapi sebenarnya tidak percaya. Walaupun ia ada dalam komunitas yang namanya komunitas orang percaya, belum tentu percaya. Kita perlu mengerti apa yang diajarkan Alkitab dengan 2 perumpamaan ini. Yang pertama, gandum dan ilalang ada dalam satu tempat. Yang kedua, kambing dan domba ada dalam satu kawanan. Dengan adanya gambaran itu tentunya kita tidak mau menjadi orang yang percaya, yang nampaknya percaya, tapi ternyata tidak. Yang percayanya abu-abu, tidak jelas. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita harapkan adalah percaya yang benar-benar percaya. Bahkan hidup karena percaya, hidup karena iman. Harapan bahwa benih gereja makin tumbuh subur di komunitas kita seperti itu, bahkan makin bertambah-tambah generasi yang hidup karena percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Itu harapannya. Sebagai perbandingan saudara, antara orang percaya dan yang percayanya itu abu-abu, bahkan bisa dikatakan tidak percaya, adalah umat yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka semua yang tidak percaya itu akhirnya hanya untuk mati. Mati di padang gurun. Padahal mereka melihat, menyaksikan secara langsung mukjizat yang spektakuler, yang luar biasa, yang tidak pernah ada di dunia sampai hari ini. Toh itu semua membuat mereka tetap tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka tampak dalam sikap tidak taat. Tidak taat kepada pemimpinnya, tidak taat kepada Allahnya, dan selalu memberontak. Harapan dengan diingatkan kembali bahwa salah satu arti baptisan yang kedua ini tanda percaya, maka saudara-saudara segeralah sadar dan bertobat, jangan mengeraskan hati. Allah menyediakan pengampunan yang limpah kepada siapa saja yang datang kepada Allah dan bertobat. Mari matangkan tanda itu di dalam diri kita. Baptisan berarti tanda percaya. Dalam pengakuan iman rasuli juga diajarkan dengan 2 kata pertama, aku percaya. Mari kita pelajari dari kisah di Alkitab
mengenai orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan, percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang sampai ke dalam hati, dan percaya yang sungguh-sungguh benar-benar percaya. Salah satu kisah percaya itu adalah kepala penjara Filipi. Kalau ngomong Filipi, saudara, berarti daerah kekuasaan Romawi. Yang kita tahu bahwa yang disembah, yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan Allah itu kaisarnya. Dan memang punya banyak dewa-dewi yang lain. Kepala penjara Filipi ini satu dari sekian orang yang taat kepada kaisar, yang juga menyembah dewa-dewinya. Artinya memang kepala penjara ini, penjara Filipi ini bukan berasal dari lingkungan Kristen. Lagian pada waktu itu Kristen dianggap sebagai aliran yang baru muncul, sebagai sebuah sekte dari kepercayaan Yahudi. Pemerintah Romawi sangat membenci, sangat menentang, sehingga menjadi Kristen pada waktu itu bukan suatu pilihan yang bagus, tapi pilihan untuk mati atau hidup dalam penderitaan. Kekristenan bukan sesuatu yang menarik untuk diberitakan pada waktu itu. Selain resikonya juga sangat menakutkan, saudara, kekristenan juga dianggap sebagai anti pemerintah Romawi. Hukuman yang tersedia, hukuman yang paling mengerikan, diberikan kepada siapa saja yang menarik orang Romawi menjadi orang Kristen. Itu hukumnya. Kepala penjara Filipi ini tidak kenal Paulus, tidak kenal Silas. Tapi Lose yakin kepala penjara ini sudah dengar berita tentang Paulus dan Silas yang Kristen. Kontak pertama mereka dengan Paulus dan Silas justru pada saat Paulus dan Silas ditangkap, dituduh mengajarkan adat istiadat yang ditentang oleh orang Roma. Setelah Paulus dan Silas didera, dicambuk oleh pembesar kota yang namanya praetors, tentunya dengan menggunakan orang sewaan. Jadi bukan tangannya langsung, sewa orang untuk mendera. Pegawai sewaan ini juga tunduk kepada pembesar-pembesar kota itu. Dan setiap pejabat membawa sejumlah tongkat, sebuah kapak yang melambangkan kekuasaan mereka untuk memberikan hukuman mati kepada Paulus dan Silas. Dan didera dengan tongkat-tongkat yang dibawa oleh pejabat kota itu. Paulus menceritakan bahwa dia mengalami penderitaan semacam ini 3 kali dalam kesempatan yang berbeda. Saudara, maka di ayat 23 dicatat bahwa kepala penjara Filipi diperintahkan untuk menjaga mereka, Paulus dan Silas, menjaga dengan sungguh-sungguh. Lalu di ayat 24 dilanjutkan begini, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, ruang penjara yang paling tengah menunjukkan keamanan yang maksimum. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, umumnya saudara, penjara pada saat itu rantainya itu nempel pada dinding. Dinding tempat tahanan itu diborgol. Karena itu pintu-pintu palangnya hanya dipalang, tidak dikunci. Pasungan yang di kaki ini membuat kaki Paulus dan Silas itu terentang. Sudah sakit karena dicambuk, sudah didera, kaki mereka istilahnya dipertenteng. Kesakitan makin menjadi-jadi. Rasa yang sangat tidak nyaman menambah keamanan sehingga tidak ada tawanan yang bisa melepaskan diri. Saudara, ini kontak dekat kepala penjara Filipi dengan Paulus dan Silas yang Kristen. Sementara Paulus dan Silas yang luka parah karena cambukan di sekujur tubuhnya, ditambah dengan kaki yang dipasung terentang lebar, yang menambah rasa sakit yang luar biasa itu, yang membuat tidak bisa bergerak dengan leluasa, yang menyebabkan Paulus dan Silas tidak bisa tidur. Karena itu di ayat 25 dikatakan,
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Ini bukan situasi yang biasa, saudara. Situasi sudah babak belur ini. Kakinya juga dipasung terentang. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lo saya yakin kepala penjara juga dengar. Bukan hanya dengar, saudara, bisa jadi mencermati seperti apa orang Kristen itu melalui Paulus dan Silas ini. Sebab apa yang dilakukan orang-orang Kristen itu, Paulus dan Silas sangat berbeda dengan orang-orang yang ditawan pada umumnya. Disinilah terjadi suatu peristiwa, sepertinya peristiwa alam, yang tentunya itu kedaulatan Sang Pencipta. Terjadilah gempa bumi. Dicatat begini, saudara, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi bukan hanya Paulus dan Silas yang semua terlepas. Saudara, sekalipun kepala penjara itu punya kedudukan, tapi kalau tawanan itu yang menjadi tanggung jawabnya melarikan diri, maka gantinya adalah nyawanya. Hukumnya seperti itu. Paulus yang melihat gelagat kepala penjara hendak bunuh diri, segera berseru, jangan celakakan dirimu. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Singkat cerita, saudara, setelah tawanan itu masih ada di tempatnya, kepala penjara itu tersungkur dan mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan kepala penjara Filipi. Jawab mereka. Yang menjawab ini Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada seisi rumah kepala penjara itu. Dan kepala penjara itu beserta keluarganya dibaptis. Tanda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ayat 34 dicatat begini, saudara, ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah. Mari sekarang kita telusuri pengertian percaya itu apa dan bagaimana. Yang pertama, saudara, percaya itu dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan, yang artinya dilahirkan oleh firman Tuhan. Yang melahirbarukan memang Roh Kudus, bukan hanya sekedar berpindah menjadi Kristen tapi kosongan, atau tubuhnya Kristen tapi jiwanya bukan. Begini, saudara, ibarat jiwa manusia itu sebuah bejana. Bejana kepala penjara Filipi ini kan berisi keyakinan yang mengharuskan dirinya tunduk dan menyembah kaisar, termasuk dewa-dewanya. Itu kan bejana hatinya kepala penjara Filipi, penuh seperti itu. Pada saat ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di ayat 31, maka bejana hatinya itu ya tetap penuh, masih yang lama. Tidak otomatis hilang, tidak otomatis lenyap, tidak. Tapi sudah berbeda, hatinya sudah terbuka oleh Injil Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu terus menerus dan berproses melalui berita Injil, yaitu firman Allah. Sehingga makin lama makin berkurang, dan yang lama itu digantikan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya, Allahnya. Percaya itu bukan di awal saja, tapi terus menerus. Nah, ini kuncinya, saudara. Saudara-saudara, bisa jadi kalian tidak punya pengalaman seperti kepala penjara Filipi itu. Bisa jadi kalian lahir dari keluarga Kristen, atau minimal salah satu orang tua kalian adalah orang Kristen, beragama Kristen.
Pertanyaannya, apakah isi bejana hati kalian itu Kristus atau bukan? Banyak loh orang Kristen dengan sadar memisahkan diri dari Kristus. Sebab sejak semula bejana hatinya itu ya bukan Kristus. Bisa jadi kosong atau diisi dengan yang lain. Contoh, seharusnya kalian bersyukur ya bila punya orang tua atau salah satunya lah Kristen, sehingga kalian punya kontak dekat dengan kekristenan. Atau bahkan posisi kalian saat ini sudah dibaptis. Yang jadi persoalan adalah kalian tidak pernah ngisi bejana hati kalian itu, atau bukan tidak pernah lah, bukan, kurang mengisi bejana hati kalian dengan firman Tuhan, sehingga kalian tidak menjadi murid Kristus. Kalian tidak tahu apa-apa, tidak kenal Kristus. Kalaupun ada atau kalaupun pernah mendengar hanya lewat YouTube, tidak lewat proses belajar sebagai seorang murid. Proses belajar sebagai seorang murid, bahasa Alkitabnya itu menyelidiki. Menyelidiki dengan rajin dan teratur. Percaya itu mengikut pribadinya Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti semua ajaran yang sudah dibukakan bagi kita. Mari saudara, kita perbarui percaya kita. Bisa jadi kita ngomong sudah percaya, bisa jadi, tapi masih abu-abu, masih sekedar beragama Kristen, masih ya rapuh, masih baperan. Ayo berproses mulai sekarang. Jadikan dirimu benih di mana Injil akan terus tersebar melalui hidupmu, sebagaimana Paulus dan Silas. Jangan lupa, mintalah hasrat untuk kehidupan percaya yang benar. Jangan tunggu gempa bumi baru percaya. Jangan, saudara. Percaya itu dalam hati. Percaya itu juga diakui dengan mulut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita tahu bahwa kepala penjara Filipi tidak pernah boleh menjadi Kristen, sebab bertentangan dengan hukum negara saat itu. Resikonya berat, resikonya besar, dan resikonya menakutkan. Pertanyaannya begini, apakah setelah kepala penjara Filipi menjadi Kristen, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu sampai akhir hayatnya kekristenannya tertutup, tersimpan? Jawabannya tidak. Sejarah membuktikan bahwa kepala penjara Filipi dan keluarganya itu merupakan cikal bakal gereja di Filipi. Pertama-tama, artinya kekristenan yang dianut oleh kepala penjara Filipi itu tidak hanya disimpan oleh dirinya, tidak hanya disimpan oleh keluarganya, tetapi seiring berjalannya waktu, iman percaya kepala penjara Filipi itu nampak di permukaan dan kelihatan di seluruh masyarakat. Iman percaya kepala penjara Filipi itu juga dipengaruhi oleh iman percaya Paulus dan Silas yang merupakan mentor iman dengannya, yang membimbingnya sampai percaya. Kontak dekat dengan orang yang sungguh-sungguh percaya akan membawa pengaruh minimal sama dengan teladan pembawanya. Kepala penjara Filipi dan keluarganya itu akhirnya menjadi benih Injil di kota Filipi. Iman mereka hidup, karena itu imannya bertumbuh. Sekarang saudara, bagi kalian sudah dibaptis, berarti kan tanda percaya bahwa Yesus Kristus dan Tuhan kalian. Sementara kalian juga kontak dekat, sekaligus kontak jauh dengan komunitas kalian. Apa yang orang lihat, apa yang orang pelajari, apa yang orang tahu dengan kekristenan yang saudara anut, yang saudara percayai? Apakah Kristus kalian terlihat dengan jelas dan terang dalam hidupmu? Atau bagaimana? Seumpama saja hari ini atau ya yang sudah berlalu-lalu, Kristen kalian tidak jelas, percayaan kalian abu-abu. Memang Kristen sih Kristen, tapi nggak ada bedanya dengan dunia, masih mementingkan diri sendiri, masih bungkam soal Injil, masih tidak peduli dengan sesama. Bukankah Paulus dan Silas waktu terjadi gempa itu bisa saja melarikan diri, menyelamatkan diri? Memang bisa, saudara.
Tapi kalau mereka lakukan itu, membunuh benih Injil. Benih Injil itu kan akhirnya hidup di dalam diri kepala penjara Filipi dan keluarganya. Percaya itu memandang jauh ke depan demi Injil dan rela menunda kepentingan diri. Saudara, mari bangun, mari bangkit. Lakukan sesuatu agar percayamu jelas dan terang. Tinggalkan sikap acuh tak acuh, berbaliklah kepada Allah. Bangunlah kepercayaanmu berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Dan tampakkan percayamu itu dalam hidupmu. Jangan tunggu tua, itu sudah terlambat. Ketika dunia asik dengan dirinya, kesukaannya, kesibukannya, kesenangannya, mari kita cari kesukaan Allah. Arti baptisan yang kedua adalah tanda percaya. Wong sudah dibaptis, malahan sudah disidik, sudah waktunya tahunan, kok percayanya masih kabur? Ya ingkar janji dong itu namanya. Kalau sama Tuhan saja ingkar janji, jangan marah kalau hidupmu selalu di PHP. Sadar gak sih? Tobat yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, usia bumi makin tua, zaman terus berubah. Dahulu hanya ada kitab suci yang terpisah-pisah salinannya, bahkan di papirus dan di kulit binatang. Namun orang-orang kepunyaanmu sangat antusias menyelidiki dan belajar dengan teratur firman-Mu itu, bahkan ketika kertas mulai dikenal dan Alkitab sudah dalam bentuk buku, bahkan dibagi-bagikan dengan gratis supaya firman-Mu dibaca dan Engkau dikenal. Kini tinggal kenangan. Tidak banyak lagi yang berminat, seolah-olah nyaris tinggal kenangan Alkitab yang sekarang sudah dalam bentuk elektronik. Sangat mudah, sangat dekat, sebab generasi sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Namun ironi tak terelakkan Tuhan, sekalipun dekat, Alkitablah yang paling jarang dibuka, bahkan tidak dipelajari dengan seksama. Oh Tuhan, kasihanilah kami yang tanpa sadar kekristenan kami rapuh, tanpa isi, kekristenan nyaris hanya seperti baju luar, hiruk pikuk dengan tampilan saja. Tolonglah generasi zaman sekarang, termasuk anak-anak muda GKT hari ini. Bangkitkan dari antara mereka benih orang-orang saleh yang benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah media online seperti YouTube ini Tuhan sebagai media perkabaran Injil, walau kami juga harus selektif dan hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, bila saudara mendapatkan berkat dari perenungan kita ini, bagikanlah kepada orang yang saudara kenal. Ya, mudah bagikan link YouTube-nya.